perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama naikkan pujian kita. Manis kau dengar Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu.
kami datangnya dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah di dalam Kristus Yesus yang menjelma menjadi manusia, yang menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan merendahkan hati di hadapan Tuhan, meminta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau menyuci kuduskan setiap kehidupan kami sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bahkan kami mau diisi dari kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, dan dimampukan Tuhan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba pertaruhkan untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini di gereja, bahkan yang menyaksikan live streaming, boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, hamba membuka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Sebelum kita menyampaikan pujian kita kembali, saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan, begitu kita masuk tadi kita dibagi amplop. Tujuan amplop ini yaitu kita mendukung Lembaga Alkitab Indonesia. Ini amplop untuk mendukung Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih. Mari jemaat kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 169, Sandar akan Perjanjian Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membacakan firman Tuhan kita pada hari ini, terdapat dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20, kita akan bergantian membaca pembacaan firman Tuhan ini. Nanti saya ayat yang ke-10, nanti jemaat ayat ke-11, demikian seterusnya. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berjirakan keadilan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk aku supaya yang putus-putus untuk segala orang kudus. Yang kulayani sebagai utusan yang di penjara. Puji Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Frans, mari kita menyanyikan pujian. Ku berdiri atas firman-Nya. Saya mengajak kita untuk berdiri. Bapa di surga, kami akan belajar bersama dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami, agar dengan hikmat dari Roh Kudus itu, kami bisa mengerti, memahami dengan baik kebenaran yang akan kami renungkan bersama. Dan bukan hanya menjadi pendengar yang setia, kebenaran itu kami simpan di dalam hati, dan ketika kami keluar dari tempat ini, setiap hari kami
berusaha untuk melakukannya, mempraktekannya dalam hidup sehari-hari kami. Terima kasih Bapa di surga, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan boleh bersama-sama kembali berkumpul dalam gedung gereja untuk beribadah bersama-sama. Ya, untuk bulan Mei Bapak Ibu Saudara kita akan belajar tentang doktrin Alkitab. Tetapi kita belajar tentang doktrin ini dalam pendekatan yang berbeda ya. Pendekatannya berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk hari ini tema kita adalah firman Allah adalah pedang roh. Untuk bulan Mei sendiri Bapak Ibu Saudara, harapannya dari semua pengajaran tentang doktrin Alkitab, kita menjadi pemain pedang yang handal ya. Karena tadi dikatakan firman Tuhan itu adalah pedang roh. Jadi diharapkan semua orang ini pemain pedang yang handal. Jangan hanya bawa pedang tapi nggak bisa gunakan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk minggu pertama firman Allah adalah pedang roh. Minggu kedua menjadi pemain pedang yang handal. Minggu ketiga bagaimana cara menggenggam pedang yang benar. Terus yang keempat, minggu keempat itu semua orang harus membawa pedang. Ini pendekatan-pendekatan yang sedikit berbeda dari pengajaran doktrin Alkitab. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sebenarnya ide ini muncul dari sebuah buku yang suatu waktu kami bertemu dalam pertemuan online. Lalu dia ceritakan, teman itu ceritakan sebuah ilustrasi mengenai 5 jari dalam memegang pedang. Jadi saya tertarik mau baca buku itu. Saya tanya, Pak, di mana saya bisa beli buku itu? Dia langsung kirim untuk saya satu. Dan menjadi salah satu buku yang sangat senang saya baca. Karena walaupun isinya banyak mengenai sebuah kisah pelayanan seorang Dawson Trotman, tetapi di situ banyak sekali ide-ide muncul yang diberikan untuk kita bisa laksanakan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat pembacaan kita di dalam Efesus pasal 6 ayat 10, di sana bicara mengenai perlengkapan rohani ya. Kalau kita melihat tulisan Paulus kepada jemaat Efesus ini sebuah nasihat ya, nasihat umum yang diberikan oleh seorang Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Mereka tetap taat, mereka tetap setia, dan mereka tetap memegang iman kepada Tuhan walaupun mereka sedang menghadapi banyak tantangan ya, walaupun mereka sedang menghadapi berbagai kesulitan hidup. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat konteksnya sendiri, saya akan membawa kita untuk belajar bersama-sama berdasarkan konteks dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Di sana ada sebuah fakta yang kita temui, yang kita dapatkan dari pembacaan itu. Faktanya adalah hidup kita ini medan perang ternyata. Ya. Kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu Saudara itu adalah sebuah medan peperangan. Dan memang faktanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Faktanya memang seperti itu karena setiap hari, setiap saat kita berperang dan berjuang. Setiap saat kita diserang. Setiap hari musuh datang melawan. Ya. Dia nggak peduli keadaan kita siap atau enggak. Tidak mau tahu kita sehat atau tidak. Tidak mau tahu suasana hati kita sedang senang atau tidak.
Yang jelas Bapak Ibu Saudara, setiap saat kita menghadapi perlawanan yang tidak pernah henti-hentinya datang, menyerang dan menyerang kita terus. Itu fakta kehidupan yang kita temui di ayat pembacaan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, di sana mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan ini sebuah peperangan, sebuah kita hidup di dalam sebuah pertempuran yang tidak pernah habis-habisnya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita harus menyadari hidup kita sedang dalam peperangan rohani. Mau kita sakit, mau kita sehat, tidak peduli dengan keadaan itu. Setiap saat saya dan Bapak Ibu Saudara akan diserang terus. Lalu yang kedua, yang kita dapati dari pembacaan kita, musuh kita. Siapakah musuh kita? Musuh yang kita hadapi itu bukan darah dan daging, bukan manusia ya Bapak Ibu Saudara. Di sana jelas mengatakan bukan manusia, tetapi iblis, setan, roh-roh jahat, seluruh kuasa kegelapan. Nah, kalau ini menjadi musuh kita, Bapak Ibu Saudara, maka musuh yang kita harus sadari bahwa musuh yang kita hadapi ini adalah musuh yang sangat licik. Musuh yang sangat sangat hebat dalam tipu muslihat. Selalu mencari celah, selalu mencari titik lemah, menyerang titik lemah setiap orang. Bapak Ibu Saudara, musuh yang kita hadapi ini memiliki 1000 cara untuk menggoda, menjatuhkan, mengalahkan manusia. Kenapa? Karena dia sangat berpengalaman dan sudah sangat ahli dalam menggoda manusia. Dari sejak awal manusia diciptakan, dia sudah menggoda. Dia sudah berusaha untuk merusak citra Allah, gambar Allah dalam kehidupan manusia. Sampai sekarang dia masih melakukannya. Kalau itu dilakukan terus menerus, kalau itu manusia Bapak Ibu Saudara sudah sangat terlatih, sudah sangat hebat, sudah sangat lihai sekali. Di samping musuh kita ini sangat terlatih, dia musuh yang sangat kuat. Kenapa disebut sangat kuat? Ayat pembacaan kita menunjukkan bahwa musuh yang kita hadapi itu penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Apa yang mau disampaikan dari pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara? Musuh yang kita hadapi ini kuat sekali Bapak Ibu Saudara, sangat kuat. Kita harus menyadari itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan menyadari bahwa musuh yang kita hadapi ini sangat kuat, sangat licik, sangat berpengalaman, maka di ayat selanjutnya dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena setiap orang adalah pejuang. Setiap kita prajurit, setiap kita adalah tentara yang harus mengambil semua perlengkapan senjata perang lalu maju berperang. Kalau seorang prajurit Bapak Ibu Saudara, dia harus siap untuk berperang, harus memiliki hati yang teguh. Di dalam ayat yang ayat yang ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Teguh hati kita, tidak boleh ada rasa takut, tidak boleh ada rasa gentar untuk menghadapi musuh yang ada di depan. Walaupun dia kuat, walaupun dia sangat berpengalaman, walaupun dia sangat
licik, walaupun dia sangat hebat, tidak boleh ada kata gentar, takut. Harus kuat. Harus seorang prajurit yang akan berperang harus dipersenjatai dengan baik. Kenakanlah seluruh perlengkapan, semua Bapak Ibu Saudara. Semua. Jadi diminta supaya semua orang, saya dan Bapak Ibu Saudara yang adalah prajurit yang sedang berperang, kita diminta untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenakan semua perlengkapan itu. Karena perlengkapan-perlengkapan yang telah disediakan itu didesain secara khusus untuk saya dan Bapak Ibu Saudara gunakan, dan dengan perlengkapan-perlengkapan itu kita bisa mengalahkan kuasa, kita bisa mengalahkan musuh yang sangat kuat itu. Bapak Ibu, perlengkapan senjata itu tidak usah diragukan kualitasnya. Kualitas terbaik. Ya. Saya sering menyampaikan hal ini. Kalau itu parang Bapak Ibu Saudara, tidak disepuh dengan baik, 4-5 kali kita tebas rumput harus asah lagi tuh. Tapi kalau disepuh dengan baik, tajamnya bisa bertahan lama. Nah, kualitas yang Allah berikan di perlengkapan senjata rohani ini kualitas terbaik. Kalau itu besi, mungkin besi yang sangat bagus. Kita nggak perlu meragukan kualitasnya lagi. Yang perlu kita perhatikan sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana keterampilan kita di dalam menggunakan semua perlengkapan itu harus dilatih, harus diasah. Ya. Makanya di dalam bulan ini kita akan banyak belajar tentang hal-hal praktis mengenai firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang adalah pejuang. Saya dan Bapak Ibu Saudara, kita adalah pejuang yang sedang berperang. Oleh karena itu, semua orang harus siap berperang. Ya, siap berperang. Tidak boleh ada rasa takut, dan perlengkapan senjata rohani harus digunakan. Dan setiap kita di samping mengenakannya, kita harus menggunakannya. Sekarang kita ke firman Allah adalah pedang roh. Bapak Ibu Saudara, manfaat dari pedang. Mungkin pedang yang kita pikir tentang pedang itu untuk apa? Berperang ya. Biasa pedang itu senjata yang penting dalam berperang. Untuk zaman dulu ya, bukan untuk sekarang. Kalau sekarang kita perang dengan pedang, kalah duluan kita. Dari jauh saja pedang kita belum sampai, musuhnya udah ngalahin kita duluan. Tapi ini konteksnya dulu Bapak Ibu Saudara. Pedang menjadi salah satu senjata yang sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang prajurit. Jika pedang itu hilang, jika pedang itu rusak, jika pedang itu lepas dari genggaman, kemungkinan untuk dikalahkan semakin besar. Ya, kemungkinan untuk dikalahkan semakin besar, kemungkinan untuk mengalahkan musuh semakin kecil. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pedang harus digenggam dengan erat, pedang harus asah dalam menggunakannya, keterampilan dalam menggunakannya harus diasah, supaya nanti jangan pas timpas pedangnya lepas dan sebagainya, akhirnya kita mudah dikalahkan. Lalu pedang menjadi salah satu senjata yang paling efektif untuk apa? Mengalahkan, menjatuhkan musuh, melumpuhkan, mematikan kekuatan musuh. Bapak Ibu Saudara, untuk konteks kita sekarang ya, yang kita kenal dengan parang. Parang itu sangat efektif. Misalnya kita sedang berjalan di hutan, bapak-bapak yang sering masuk hutan minimal parang di pinggang. Ya.
baru aman rasanya jalan. Walaupun parang itu nggak digunakan Bapak Ibu Saudara, tapi kalau tetap ada di pinggang, aman kita jalan. Walaupun nggak pernah digunakan sama sekali, tapi itu membuat rasa aman. Nah, ketika kita menghadapi misalnya ada ular di depan, ya walaupun masih bisa pukul dengan dengan kayu, tapi kalau untuk ularnya besar, sebesar betis atau paha, ya parang yang paling efektif untuk melumpuhkan ular itu atau binatang-binatang lain. Ya, seperti itu. Lalu kalau kita mau membuka jalan, kita melewati tempat-tempat yang sangat tebal rumput-rumputnya, parang yang paling efektif untuk kita membuka jalan. Membersihkan lahan, parang paling efektif. Walaupun sekarang bisa menggunakan mesin rumput, tapi Bapak Ibu Saudara, parang efektif untuk membersihkan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa firman Allah itu disebut pedang roh? Dengan firman Allah kita bisa menang dan mengalahkan kejahatan, menjaga kehidupan yang kudus dan suci di hadapan Tuhan. Ingat, manfaat dari pedang tadi itu untuk mengalahkan, untuk melumpuhkan, untuk menjaga, ya. Jadi firman Allah Bapak Ibu Saudara, mengapa disebut sebagai pedang roh? Karena firman Allah itu bisa membuat kita menang melawan kejahatan. Bisa membuat kita menang, menahan diri untuk enggak jatuh di dalam godaan iblis. Mazmur 119 ayat 9 ayat 11 di sana mengatakan, dengan apa seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa seorang muda dapat mempertahankan kelakuan yang baik sesuai dengan firman Tuhan? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya apa? Jangan berdosa terhadap engkau. Lalu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Di kelompok doa Galatia kami sudah bahas ini kemarin Bapak Ibu. Saya mulai dengan firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk mengajar, menuntun, melatih, ya. Lalu menyatakan hal-hal yang salah, memperbaiki kelakuan. Dulu seorang penginjil, ketika dia masih kecil, dia melihat di pasar malam poster Pulau Borneo. Lalu di situ pulau itu dihuni oleh penduduk-penduduk yang memburu kepala. Di bulan misi tahun lalu saya sudah sampaikan itu. Tetapi dia sangat tertarik untuk datang melihat bagaimana model pemburu-pemburu kepala manusia itu. Bapak Ibu Saudara, ketika Injil datang, orang-orang membawa kabar baik, kebenaran yang sudah terkandung di dalam firman Tuhan diberitakan. Yesus Kristus itu juru selamat. Yesus datang ke dunia menebus dosa Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus mengajarkan tidak boleh membunuh, tidak boleh menghilangkan nyawa sesama manusia. Kita harus mengasihi semua orang. Ketika suku-suku pemburu kepala manusia itu menerima kebenaran itu, ada perubahan besar. Yang dulunya memburu kepala, sekarang tidak lagi. Perintahnya mengasihi semua orang. Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah ini. Bagaimana firman Allah itu mengubah perilaku kita. Yang salah dapat diubah. Di dalam gereja ini ada banyak juga orang yang dari dulunya hidup tidak benar di hadapan Tuhan, sekarang ambil keputusan untuk taat dan setia kepada Tuhan karena kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar,
menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Hanya yang seringkali kita lewatkan adalah kalimat di awal 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan di sana menuliskan segala tulisan. Segala ini semua, artinya semua Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya perjanjian lama, bukan hanya perjanjian baru, bukan hanya keempat Injil, bukan hanya kitab Mazmur, bukan hanya kitab-kitab Taurat, bukan hanya surat-surat Paulus, bukan hanya pengajaran-pengajaran Yesus, tetapi segala tulisan, semua bermanfaat. Bagaimana kita bisa dapat manfaat firman Tuhan yang adalah semuanya bermanfaat? Kalau baca satu bagian. Bapak Ibu Saudara, memang kita diminta untuk membaca semua. Tetapi kemarin saya sudah tegaskan, bacanya bukan hanya mengejar selesai 1 tahun lalu mulai lagi tahun depan, tetapi baca dengan cara yang benar. Cara yang benarnya seperti apa? Minggu kedua atau ketiga baru kita lihat cara yang benar membaca firman Tuhan seperti apa. Jangan hanya kejar target Bapak Ibu Saudara. Oh, hari ini harus 3 pasal lah biar selesai. Kalau tanpa kita baca dengan baik, tidak ada manfaat yang kita dapatkan. Firman Tuhan, pedang roh, sangat bermanfaat bagi kita. Seperti layaknya pedang dalam perlengkapan perang. Firman Allah disebut sebagai pedang roh karena punya manfaat yang sangat-sangat banyak bagi kehidupan kita. Menuntun kita kepada kebenaran. Kalau musuh kita memberi nasihat-nasihat yang menjatuhkan, tetapi firman Tuhan memberi nasihat-nasihat yang membangun saya dan Bapak Ibu Saudara. Allah berfirman kepada Adam, jangan makan buah yang ada di tengah taman, nanti kamu mati. Lalu datang si iblis dalam bentuk ular tua. Dia bilang, pasti Allah gak suruh kan kamu makan semua buah yang ada di taman. Hawa bilang enggak, cuman yang di tengah itu gak boleh. Nanti kalau kami makan kami mati, kata Hawa. Datanglah iblis dengan rayuannya. Enggak, kalian gak mati. Tetapi waktu kalian makan buah itu, kalian akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat dan semuanya. Ini enak sekali didengar nih. Cuman makan buah aja jadi seperti Allah itu. Begitu Hawa ambil, makan, kasih sama Adam, mereka dua makan. Allah hadir. Hawa, Adam, apa yang kamu buat? Itu perempuan yang kamu tempatkan. Nah, mulai sudah tunjuk-tunjuk. Hawa, apa yang kamu buat? Itu ular itu memperdaya. Tuhan nggak tanya, apa yang ular itu buat sama kamu? Mulai menyalahkan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah itu Allah membuat sebuah keputusan dan ketetapan yang sampai sekarang tidak pernah dirubah dan tidak berubah. Dari debu kembali menjadi debu. Manusia diciptakan dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Artinya apa? Setelah makan buah itu pasti mati. Tidak ada manusia yang hidup abadi di dunia ini. Semua orang mengalami kematian. Firman Allah itu menuntun saya dan Bapak Ibu Saudara kepada kebenaran. Tetapi iblis datang dengan tipu muslihatnya, memberi saran-saran, nasihat-nasihat yang menjatuhkan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita lihat keutamaan dari firman Allah. Yang pertama, firman itu diilhamkan oleh Allah sendiri. Allah yang memberikan. Ada yang secara langsung, ada juga yang harus melewati penelitian-penelitian. Menuntun kita pada keselamatan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu menuntun saya dan Bapak Ibu Saudara kepada keselamatan. Memberi hikmat Bapak Ibu Saudara. Firman Allah itu mengajar dan mendidik kita, menyatakan yang salah, menyatakan yang benar. Ya, kalau di 2 Timotius itu menyatakan yang salah. Tetapi saya mau tambah, dia juga menyatakan yang benar yang harus kita lakukan, bukan yang salah aja. Memperbaiki kelakuan dan sikap kita.
menjadikan saya dan Bapak Ibu Saudara kuat di dalam Tuhan. Ya. Memberikan sukacita dan memberikan keyakinan dan kuasa di dalam doa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan layaknya sebuah pedang dalam pertempuran, menjadi senjata yang paling efektif untuk melumpuhkan musuh, mengalahkan musuh, memberi rasa aman kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mulai sekarang kita harus memiliki pedang roh itu. Karena kita ini bertempur, hidup kita ini medan perang. Kita harus punya senjata itu yang dapat mengalahkan musuh. Bisa nggak kita mengalahkan musuh dengan ketopong? Bisa Pak, kalau dia nggak pegang apa-apa, pukul kepalanya. Bisa nggak dengan perisai? Bisa juga. Tetapi yang paling efektif kalau dengan perlengkapan yang sama lengkap, pedang paling efektif. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apakah semua kita sudah memiliki pedang itu? Ya, kalau buku Alkitabnya ada mungkin Pak ya. Terjemahan baru 2 sudah muncul nih, sudah ada. Mungkin Alkitabnya kita punya di rumah, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam kerohanian, Anda pegang nggak firman Tuhan itu? Terampil nggak dalam menggunakan? Genggamannya benar nggak? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan yang untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, bahwa sekali lagi menjelaskan kepada kita, firman Allah itu adalah pedang roh yang semua orang harus miliki, yang semua orang harus gunakan dalam pertempuran melawan kuasa kegelapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini, mengajarkan kami bahwa firman Tuhan merupakan senjata peperangan yang harus kami miliki sebagai prajurit Kristus yang hidup dalam medan pertempuran. Dan biarlah setiap orang memiliki pedang roh itu dalam kehidupan rohaninya. Dan setiap kami juga benar-benar menguasai bagaimana cara menggunakannya, dan setiap orang terampil di dalam menggunakannya. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut dengan upacara perjamuan kudus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini ada waktu bagi kami untuk makan dan minum bersama dari perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati upacara ini dari awal sampai selesai, agar kami diberkati di dalamnya, dikuatkan, diteguhkan, Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus merupakan ketetapan Tuhan Yesus yang Dia berikan kepada murid-muridnya. Kalau orang percaya berkumpul, maka Tuhan Yesus minta supaya orang-orang percaya itu makan dan minum bersama dari perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, ada 2 ketetapan yang Tuhan Yesus berikan. Yang pertama adalah kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan Yesus minta orang itu dibaptis sebagai tanda ia telah menjadi milik Tuhan. Yang kedua, kalau orang-orang yang telah menjadi milik Tuhan berkumpul, Tuhan Yesus minta supaya mereka makan dan minum dari perjamuan kudus. Nah, di dalam gereja Kemah Injil kita telah mengatur pelaksanaan upacara sakramen ini di minggu pertama pada setiap bulan. Dan kita juga boleh melaksanakannya di hari-hari khusus, hari-hari besar keagamaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan melaksanakan ketetapan Tuhan Yesus sebagaimana yang
Dinyatakan dalam firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dari apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, jelas kepada kita bahwa perjamuan kudus ini merupakan lambang, sebuah peringatan akan apa yang telah Yesus kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Yesus di atas kayu salib menghasilkan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah bagian orang yang telah diselamatkan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati kembali pengorbanan itu, di mana Yesus telah berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, walaupun ini hanya sebuah peringatan akan apa yang Yesus lakukan dan kerjakan bagi kita, firman Tuhan meminta supaya upacara perjamuan kudus ini dilakukan dengan sopan, dilakukan dengan tertib, dilakukan dengan kesungguhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, agar saya dan Bapak Ibu Saudara memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita semua, oleh karena itu saya minta agar kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Pertama, bersyukur untuk hidup yang Dia anugerahkan. Kedua, mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Jika ada dosa yang kita lakukan dalam hidup kita, selesaikan itu hari ini di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ambil komitmen untuk hidup memuliakan Tuhan dengan kehidupan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan sampai hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur hanya oleh karena kebaikan kami masih ada dan boleh mengambil kesempatan kembali untuk makan dan minum dari perjamuan. Bapa, ampuni kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan, kami telah berdosa, kami telah memberontak terhadap Engkau, kami telah melawan ketetapan Tuhan. Kami tidak taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu. Bahkan kami tidak menjauhi larangan-larangan. Hari ini dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, kami mengakui semua dosa-dosa itu. Kami mengaku berdosa, kami mengaku bersalah. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau menggunakan hidup ini selagi Tuhan masih memberi kesempatan, mau menggunakannya untuk memuliakan Engkau, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, dan melakukan lebih banyak kebaikan bagi sesama kami. Bapa, kami siap makan dan minum bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jika ada jemaat tamu dari denominasi gereja lain, tapi sudah terbiasa mengambil perjamuan kudus, kami dengan senang hati mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama-sama. Mari kita ambil roti dan cawan, kita makan dan minum bersama, memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Roti dan cawan akan dibagikan. Mari kita menyanyi kemenangan iman 49.
Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita mengangkat roti. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersukacita atas pengorbanan mula keselamatan setiap orang yang percaya dijamin. Hari ini kami boleh memperingati kembali pengorbanan itu, sebuah pembuktian kasih yang begitu besar dan tidak ternilai. Dan biarlah melalui perjamuan kudus hari ini, semua jemaat Tuhan dikuatkan, diteguhkan dalam iman percaya kepada Tuhan. Ada keberanian yang baru dalam kehidupan kami untuk tampil di dunia ini sebagai saksi Tuhan, saksi atas kematian-Mu, saksi atas kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Cawan akan dikumpulkan, kita nyanyi ayat yang ke-3. Ku disengsara dengan amat keji, agar kau Mari kita bersyukur. Bapa di surga, terima kasih upacara perjamuan kudus telah selesai. Biarlah Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita boleh mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan. Demikian juga kita boleh mengikuti perjamuan kudus yang boleh kita laksanakan pada saat ini. Pada kesempatan yang baik ini juga ada waktu kita memberikan persembahan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kemenangan Iman nomor 228, berpanci
kitab suci. Doa syafaat kita dan doa persembahan kita yang akan disampaikan oleh Bapak Soleman Saud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita bersyukur karena ada beberapa anggota jemaat kita yang berulang tahun di dalam minggu ini. Apabila saya akan membacakan nama-nama Bapak Ibu Saudara, kami mohon supaya bisa berdiri di tempat sejenak. Yang pertama, anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran yaitu Pisah Mai Prisan, Victor Samuel Kambu, Hiskia My Friend, Musa S, Munikatan, Dorti Rining, Bastian Jaha, Ginting Arifian, Japrai Apuk, Yohanes Mayun, Joko, Kesia Gabriela Chandra, Kristianto Sere, Selumi Yesaya, Elia Samudra Juni, Marlen Milkias, Mary Mardela. Kemudian anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan, Sudirman dan Ibu Elvi Berlina. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada siang hari ini kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan atas perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan di dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami selama minggu yang sudah berlalu, sehingga Tuhan mengantarkan kami jemaat-Mu untuk kami bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kami juga bersyukur atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami mengucap syukur bersama anggota jemaat kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan akan berkati kami semua, memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kegiatan mereka hari-hari ke depan Tuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan selalu memberkati.
Begitu juga keluarga yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberkati keluarga ini agar kasih-Mu dan firman Tuhan menjadi dasar kehidupan rumah tangga ini, sehingga mereka selalu hidup di dalam naungan Tuhan dan selalu memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk utusan misi dan subsidi GKI Siluam. Yang pertama yaitu Pendeta Yermia, Pendeta Wangyu, Pendeta Trivina, Pendeta Herlina, Vikaris Anya Ingan, Evangelis Rista STH, Luat Ing, kemudian Evangelis Arianto. Kami menyerahkan Bapak Ibu ini ke dalam tangan Tuhan sebagai ujung tombak untuk menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan sampai pada saat siang hari ini. Kiranya Tuhan juga akan berkati mereka, memberikan mereka kemampuan, memberikan mereka hikmat, dan memberikan mereka kuasa agar mereka dapat menyampaikan Injil yang walaupun dalam keadaan susah, yang walaupun dalam keadaan sulit, Tuhan bersama mereka. Tuhan akan memberikan mereka kemenangan, Tuhan akan memberikan mereka keteguhan. Begitu juga keluarga, istri, anak, dan suami. Kiranya Tuhan akan berkati mereka juga untuk mendukung pelayan ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit. Yang pertama Ibu Ropina, Daniel Yesaya, Yuli Sutopo, Iden Usat, Yoses Ismunaji, Minaria Abung, Noce Acang, Eva Fransina, Nurliati Daniel, Kanel Agong, kemudian Naomi Pandin. Kami menyerahkan Bapak Ibu ini juga ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkati mereka dan Tuhan akan memberikan mereka ketenangan, memberikan mereka keteguhan Tuhan, memberikan mereka damai sukacita. Yang walaupun mereka dalam keadaan sakit, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka damai sukacita, memberikan mereka kesembuhan Tuhan. Dan kami tahu begitu juga keluarga yang mendampingi mereka, yang ada bersama mereka, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka kedamaian, agar Kristus selalu ada di dalam hati mereka dan menguatkan mereka Tuhan dan mengukuhkan iman mereka, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bapak yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang untuk menyampaikan Injil kepada suku-suku yang ada di sekitar kami, yaitu untuk suku Banjar, Tidung, Banua, Brau, Bulungan, Pasir, Bajau, Bakumpai. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menggerakkan hati saudara-saudara kami yang untuk menyampaikan Injil kepada saudara-saudara kami, suku-suku yang terasing ini Tuhan, suku-suku yang ada di sekitar kami. Tentunya kami ingin sewaktu-waktu nanti mereka akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat mereka. Yang walaupun mereka belum disampaikan kabar baik ini, tetapi kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus tetap bekerja di dalam hati mereka melalui mimpi, melalui penglihatan, sehingga suatu saatnya nanti mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat mereka. Bapak yang di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan dan program dalam jemaat kami, baik pelayanan gembala dan asisten, begitu juga badan pengurus jemaat, pengurus kategorial, pengurus kelompok-kelompok doa. Kiranya Tuhan akan berkati kami semua dalam pelayanan masing-masing, baik gembala dan para asisten, agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan dan tugas mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, sehingga gereja ini, jemaat ini menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan dan berdampak luas untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, yang untuk di luar kami. Begitu juga pengurus-pengurus kategorial, pengurus kelompok. Kiranya Tuhan akan berkati di dalam tugas dan program yang sudah diatur. Mohon kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Kesempatan saya berikan untuk Sekretaris Jemaat menyampaikan pengumuman buat kita. Salam. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini bisa bersama-sama beribadah kembali ya di ibadah raya kedua pada kesempatan hari ini. Dan kami juga atas nama pengurus juga mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap pribadi yang sudah mengambil bagian ya, di dalam pelayanan hari ini, dari WL, singer, ya, kemudian sound di belakang juga, dan firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk kita. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan ya, saudara sekalian. Dan kesempatan hari ini juga kami mengucapkan selamat datang, ya, selamat beribadah kepada jemaat tamu yang hadir bersama-sama dengan kita pada kesempatan hari ini. Ada satu nama yang sempat didata atas nama Yuanita S. Yuanita S datang ke Tarakan untuk tujuan pindah domisili. Jika hadir kesempatan hari ini, silahkan berdiri sejenak di tempat agar bisa dilihat, dikenal oleh jemaat. Ada di belakang. Ya, mungkin ada lagi yang lain ya, yang sekiranya hadir bersama-sama dengan jemaat Siloam hari ini, bisa berdiri sejenak di tempat. Oke, ada satu Bapak dan Ibu. Terima kasih, silakan duduk. Baik ya, kami dengan senang hati menyambut Bapak Ibu saudara ya, jika masih ada di Kota Tarakan, silakan mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan di jemaat Siloam. Baik Bapak Ibu saudara, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita. Pada tanggal 21 Mei 2023 akan dilaksanakan baptisan kudus. Jadi bagi Bapak Ibu saudara yang ingin dibaptis, silakan mendaftarkan diri kepada Bapak Gembala atau asisten Gembala. Lalu informasi mengenai jadwal ibadah kelompok doa kategorial ya, tidak ada perubahan, hanya mengingatkan kembali kepada perkarya ibadah sebentar sore pukul 16 bertempat di rumah Bapak Thomas Ribu, WL dan pembicara tidak ada perubahan. Dan informasi pelayanan minggu depan tanggal 14 Mei 2023 bagi Bapak Ibu saudara yang sudah tercantum namanya, silakan mempersiapkan diri. Dan informasi tambahan, ya, Evangelis Petrus Antono Wijaya akan melanjutkan pendidikan kuliah di Malinau tanggal 8 sampai tanggal 13 dan akan melanjutkan perkunjungan daerah bersama dengan Ketua Daerah Tata Tinun. Jadi mari kita dukung dalam doa ya, dalam perkuliahan maupun dalam perkunjungan daerah ke daerah Libang dan Lubuk Katul ya, di daerah Tata Tinun. Kemudian dihimbau kepada kita semua ya, sesuai dengan surat edaran dari pemerintah Kota Tarakan sehubungan dengan meningkatnya COVID-19. Oleh sebab itu, pada saat kita beribadah, dia dihimbau kepada kita semua untuk bisa memakai masker. Paling tidak ada protokol kesehatan yang bisa kita lakukan ya. Untuk menjaga jarak mungkin tidak, tetapi memakai masker. Dan informasi ya, selanjutnya juga ini presentasi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nanti ada tim dari Lembaga Alkitab Indonesia akan mempresentasikan tentang Lembaga Alkitab Indonesia. Dan setelah pengumuman ini ya, setelah dari Lembaga Alkitab Indonesia, maka berakhir pula informasi dari kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami mengucapkan selamat pagi, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Ya, saya harus membuka masker dulu, minta maaf jemaat Tuhan.
Atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan Gereja GKI Jemaat Siloam Kampung Bugis. Saat ini kami memperkenalkan diri, nama saya Agustinus Ranu. Saya juga sebagai tim dari LAI perwakilan Makassar, dan sebelum nantinya kita mendengarkan atau melihat tayangan TV video sebentar, kita akan mengetahui bahwa visi LAI bagaimana menghadirkan firman Allah bagi kita semua generasi di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk mencapai visi tersebut, LAI menjalankan misinya, yakni menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa daerah, kemudian memproduksi, menerbitkan dan mencetak Alkitab dan bagiannya, dan yang terakhir menyebarkan Alkitab sampai ke pelosok tanah air. Perkenalkan juga kami pada kesempatan ini kembali menyampaikan satu program pelayanan misi Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu SDK yang biasa kita kenal Satu Dalam Kasih. Nah, program ini setiap tahun LAI melaksanakan sebagai jembatan dalam menjawab kebutuhan Alkitab bagi umat Tuhan yang berada di pelosok daerah karena tingkat kemampuan ekonomi serta karena letak geografis di mana berada di lokasi-lokasi yang jauh, sehingga sangat sulit untuk dijangkau. Dengan cara ini LAI menyebarkan Alkitab ke pelosok-pelosok daerah dengan gratis untuk umat-umat Tuhan yang sangat sulit dijangkau. Baiklah, kita akan melihat lewat tayangan video program perjalanan Satu Dalam Kasih yang mana tahun 2022 telah dibagikan dan untuk rencana tahun 2023. Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Alkitab dalam bahasa daerah itu kan bagian dari pemberitaan Injil. Injil yang menyapa langsung dan menjadi lebih dekat lagi kepada kehidupan jemaat. Tetapi bagaimana iman mereka bisa bertumbuh dengan baik jikalau mereka sendiri tidak memiliki Alkitab. Sukacita yang tidak tergambarkan telah dirasakan oleh mereka yang merindukan kabar baik. Sepanjang tahun 2022, melalui program Satu Dalam Kasih, Lembaga Alkitab Indonesia telah menjembatani kebutuhan Alkitab bagi umat-umat Tuhan di pelosok Nusantara yang merupakan dukungan dari para mitra, mencangkup gereja-gereja, lembaga Kristen, umat, perusahaan, pemerintah, dan persekutuan internasional. Saya sangat-sangat tersentuh ketika tadi Alkitab dibagikan di depan. Rasanya wah, akhirnya semua orang bisa punya Alkitab dan semua orang bisa membaca firman Tuhan mulai saat ini. Pada tahun 2023, berbasis penelitian yang Lembaga Alkitab Indonesia lakukan bersama gereja mengenai kebutuhan Alkitab, maka akan disebarkan sebanyak 155.000 Alkitab ke daerah Nias Barat, Enggano, Lauji, Toraja, Salakan, Lamaholo, Lemola, Wejewa, Sabu, Timur Tengah Utara, Asmat, dan Kamoro. Terima kasih banyak, saya sudah punya Alkitab dan ini Alkitab pertama yang saya punya. Mari menjadi bagian dari karya Tuhan untuk menolong mereka yang merindukan kabar baik.
Iya, terima kasih. Kita sudah melihat tayangan video di mana rencana perjalanan untuk tahun 2023 lewat dukungan Bapak Ibu Jemaat Tuhan tadi telah dibagikan amplop. Dalam amplop itu tertera untuk satu Alkitab dihargai 105.000 untuk percetakannya. Nah, kita mengharap atau kami mengharap tidak harus memberikan dengan seharga itu, tetapi bagaimana kita dituntut untuk memberi dengan sukacita, ikhlas, tanpa paksaan. Berapapun pemberian kita, 5.000, 10.000 dan lain sebagainya, jika kita memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan senantiasa memberi berkat bagi kita semua. Amplop dukungan satu dalam kasih atau dikenal dengan SDK bisa dijawab langsung. Hari ini bisa juga dijawab untuk minggu-minggu ke depan yang akan dikoordinir oleh jemaat setempat. Dan jikalau kita juga rindu untuk memberikan atau berlangganan setiap bulan, bisa kita melihat dalam amplop tersebut ada rekening yang bisa kita sampaikan rutin setiap bulannya. Program satu dalam kasih lewat percetakan Alkitab untuk tahun ini telah menerbitkan Alkitab terjemahan baru kedua. Jadi kurang lebih 50 tahun perjalanan terjemahan baru Alkitab sudah dilaksanakan. Terakhir tahun 1974 dan tahun ini LAI sudah mulai mencetak terjemahan baru kedua yang tadi sudah kami berikan di luar. Sangat sedikit karena hari ini ada 30 Alkitab yang didatangkan untuk kami bawa beritakan ke 5 gereja hari Minggu ini. Jadi sangat sedikit, itu sebagai contoh. Tetapi kalau jemaat Tuhan rindu untuk mengambilnya, bisa menghubungi LAI lewat nomor yang sudah tertera atau rekening dan lain sebagainya, atau bisa menghubungi kami langsung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami meninggalkan altar ini, kami juga akan memberikan kepada pelayan firman Pendeta Frans ada bingkisan kasih dari LAI, yang mana bingkisan kasih ini berupa Alkitab terjemahan baru kedua. Terima kasih, selamat siang, shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita berdiri, kita menyanyikan pujian. Peganglah tanganku, Roh Kudus.
Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami semua. Ibadah kami boleh terlaksana dengan baik oleh pimpinan Tuhan dari awal sampai selesai. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah diberkati dan dikuatkan. Bapa, saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam sepekan ke depan, untuk setiap aktivitas kami, pekerjaan kami. Kiranya perlindungan, pimpinan dan tuntunan Roh Kudus menyertai kami sekalian, agar di dalam menjalankan setiap pekerjaan yang Tuhan izinkan, kami melakukannya dengan baik. Kami boleh berhasil di dalamnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, secara khusus untuk anak-anak kami yang kelas 6 dan kelas 8, kiranya Tuhan Yesus, kelas 9, Tuhan Yesus menolong dan memberkati mereka dalam mempersiapkan diri untuk ujian sekolah. Kiranya Tuhan memberi hikmat, beri kesehatan. Kami rindu agar anak-anak kami juga boleh berhasil dalam pendidikan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Jemaat Tuhan, pulanglah. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Alkitab dalam bahasa daerah itu kan bagian dari pemberitaan